Halo semuanya. Kami dari kelompok 9 menjelaskan hasil bedah buku kami dengan judul Manajemen Konflik. Perkenalkan, saya Dafa Kalila Zahra Riyadi dengan NPM 2483200030. Saya Anyelir Naura dengan NPM 2483200018. Saya Hagia Sophia dengan NPM 2483200034. Dan saya Jihan Afina dengan NPM 2483200016. Pada presentasi bedah buku ini, ada beberapa topik yang akan dibahas, yaitu pertama, ada pengertian. Kedua, ada jenis-jenis konflik. Selanjutnya, ada penyebab dan dampak. Serta yang terakhir ada kesimpulan dan strategi efektif. Pernahkah kamu merasa tujuanmu bertentangan dengan orang lain? Nah, itulah konflik. Konflik adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan atau tujuan yang saling bertentangan, dan mereka berinteraksi untuk mencapai tujuan masing-masing. Konflik ini bisa terjadi di mana saja, baik pribadi maupun profesional, antar individu atau antar kelompok. Tapi, konflik itu nggak selalu buruk loh. Di satu sisi, konflik bisa jadi peluang untuk mencari solusi baru dan inovatif, mendorong pemikiran kritis, dan bahkan memperkuat hubungan. Tapi, di sisi lain, konflik juga bisa memicu kekerasan dan merusak hubungan. Karena itu, manajemen konflik sangatlah krusial. Ini adalah bentuk strategi dan proses untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang produktif dan positif, demi menghasilkan hasil yang menguntungkan semua pihak. Sekarang, mari kita lihat jenis-jenis konflik. Konflik itu beragam jenisnya. Kita bisa membaginya berdasarkan subjek dan sifatnya. Berdasarkan subjeknya ada 3, di antaranya yang pertama, konflik antar pribadi atau interpersonal. Terjadi antara 2 orang atau lebih karena perbedaan pendapat atau nilai. Contohnya, konflik suami istri soal pengelolaan keuangan. Yang kedua, konflik antar kelompok. Terjadi antara 2 kelompok yang memiliki perbedaan pandangan atau tujuan, seperti konflik antar etnis atau partai politik. Yang ketiga, konflik vertikal. Terjadi antara individu atau kelompok dengan kedudukan yang berbeda, misalnya antara manajemen dan karyawan. Berdasarkan sifatnya, kita kenal ada 2, yaitu konflik fungsional dan konflik disfungsional. Konflik fungsional adalah konflik yang dianggap positif karena bisa meningkatkan kinerja dan kreativitas dalam organisasi. Sebab pihak yang terlibat berniat mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, konflik disfungsional adalah konflik yang dianggap negatif karena mengganggu hubungan interpersonal atau kinerja. Pihak yang terlibat cenderung bersikeras dan mungkin merugikan pihak lain. Selanjutnya tuh ada penyebab dan dampak. Konflik muncul karena berbagai sebab mendasar. Beberapa penyebab utamanya meliputi yang pertama itu ada perbedaan tujuan. Pihak yang bertikai memiliki tujuan yang berbeda atau saling bertentangan. Misalnya, tujuan manajemen untuk efisiensi vs karyawan untuk kesejahteraan. Yang kedua, ada perbedaan nilai. Adanya perbedaan keyakinan atau agama. Yang ketiga itu ada persaingan dan keterbatasan sumber daya. Persaingan bisnis yang ketat atau perebutan sumber daya yang terbatas seperti lahan atau air. Yang keempat ada ketidakadilan. Seseorang ini merasa tidak adil atau tidak diperlakukan dengan benar. Dan yang kelima itu ada komunikasi yang buruk. Kesalahan dalam menyampaikan pesan atau tidak mendengarkan pandangan orang lain. Selanjutnya itu kita ada di dampak. Sayangnya konflik ini memiliki dampak yang signifikan. Jika tidak dikelola, dampaknya bisa meluas. Yang pertama itu bisa terkena kerugian materi, kerusakan infrastruktur, kerugian ekonomi, dan hilangnya lapangan pekerjaan. Yang kedua bisa terkena trauma psikologis, menyebabkan depresi, stres, kecemasan, bahkan PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Dan yang ketiga itu bisa terkena polarisasi sosial dan ketidakstabilan, menghilangkan kepercayaan dan memicu ketidakstabilan politik dalam jangka panjang. Ingat kata kuncinya, konflik tidak dapat dihindari namun dapat diatasi.
Manajemen konflik yang tepat adalah kuncinya. Para ahli seperti Stephen R. Covey menyarankan kita untuk selalu think win-win. Mencari solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Hal ini juga sejalan dengan pendekatan negosiasi yang disarankan dalam buku Guiding to Yes. Untuk mencapai penyelesaian yang produktif, organisasi perlu berfokus pada satu, mengenali sumber konflik, identifikasi akar masalah, dan evaluasi kepentingan setiap pihak. Yang kedua, komunikasi yang efektif, kunci untuk mengatasi konflik dan mencapai pemahaman. Yang ketiga, pemecahan masalah dan negosiasi, memfasilitasi diskusi produktif dan mencapai solusi yang tidak dapat diterima bersama. Yang keempat, pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Ini penting untuk membangun kepercayaan. Intinya, manajemen konflik yang baik bukan tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita mengubah gesekan menjadi energi positif dan peluang untuk perbaikan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat mencapai tujuan mereka dan mencapai lingkungan kerja yang harmonis dan berkelanjutan. Terima kasih sudah menyimak hasil presentasi bedah materi dengan judul manajemen konflik yang tentu masih memiliki kekurangan. Tetapi semoga pendekatan yang kami paparkan dapat memberikan solusi yang kuat dalam pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Mari jadikan konflik sebagai jalan menuju inovasi. Sampai jumpa dan salam sejahtera.